Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai stoikiometri. Stoikiometri artinya ilmu yang mempelajari mengenai perhitungan kimia. Pada bab ini akan dipelajari beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenai tata nama senyawa, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol. Ya, kita mulai pembahasan mengenai tata nama senyawa. Kita mulai dengan tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah suatu senyawa yang terdiri dari dua macam unsur. Ya, senyawa biner itu dibagi dua, ada senyawa ion, ada senyawa kovalen. Senyawa ion sendiri bisa terdiri dari unsur logam golongan A dan unsur logam golongan B. Ya, seperti kalian ingat, yang namanya ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non logam. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana kalau unsur logam golongan A berikatan ion dengan unsur non logam. Untuk tata namanya, kita gunakan aturan ini, nama logam ditambah dengan nama non logam, kemudian diberi akhiran ida. Ya, contohnya NaCl, logamnya adalah natrium, ya. Kemudian non logamnya adalah klor. Nah, yang diberi akhiran ida adalah non logam. Jadi klornya nanti diberi akhiran ida menjadi klorida. Nah, jadi nama untuk NaCl adalah natrium klorida, ya. Kemudian CaF2. Ca adalah kalsium, kemudian F adalah fluor, diberi akhiran ida, jadi fluorida. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, Al2S3. Al namanya adalah aluminium, kemudian S adalah sulfur, kalau diberi akhiran ida menjadi sulfida. Kemudian contoh terakhir Mg3N2. Mg adalah magnesium, kemudian N adalah nitrogen, kalau diberi akhiran ida menjadi nitrida. Nah, seperti itu penamaan untuk senyawa ion yang logamnya berada pada golongan A. Nah, sekarang bagaimana untuk tata nama senyawa ion yang mengandung logam dari golongan B? Nah, unsur golongan B atau disebut juga unsur transisi itu mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Oleh karena itu, bilangan oksidasinya harus dituliskan. Nah, ingat ini ada beberapa aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur yang terletak pada golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasi plus 1. Unsur yang ada pada golongan 2A memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, unsur yang ada pada golongan 3A, bilangan oksidasinya plus 3. Kemudian unsur pada golongan 7A, ya, bilangan oksidasinya min 1. Kemudian bilangan oksidasi untuk oksigen umumnya adalah min 2. Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu adalah 0. Kemudian jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik itu sesuai dengan muatannya.
silakan kalian buka lagi sistem periodiknya. Kalau kalian ingin tahu unsur apa saja yang ada pada golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya. Nah, untuk penamaannya, aturannya adalah pertama menyebutkan nama logam, ini dalam bahasa Indonesia, ditambah dengan bilox, ya, bilangan oksidasi dari logamnya, kemudian dilanjutkan dengan nama non-logam diberi akhiran ida. Nah, bedanya di sini adalah kita harus menghitung dulu berapa bilangan oksidasi dari logamnya. Contoh, untuk Fe2O3, ya. Nah, coba kita hitung dulu berapa bilangan oksidasi dari logamnya ya. Fe2O3. Nah, kita lihat di sini aturan bilangan oksidasi nomor 5. Kalau bilangan oksidasi oksigen adalah negatif 2. Kita tulis di atas sini. Negatif 2 ya. Min 2. Kita kalikan 3. Karena oksigennya ada 3. Min 2 kali 3 adalah min 6. Ya. Nah, kemudian sesuai aturan dari yang nomor 6 ini. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Maka min 6 kita tambahkan berapa supaya jadi 0? Adalah plus 6. Jadi yang di bawah ini jumlahnya harus 0. Ya. Ini harus 0. Nah, tapi plus 6 ini kita bagi 2. Karena Fe-nya ada 2. Jadi plus 6 dibagi 2 adalah plus 3. Nah, plus 3 inilah bilangan oksidasi dari logam. Ya. Sehingga nama dari Fe2O3 adalah besi dalam kurung. Kita lengkapi dengan biloxnya. Biloxnya adalah 3. Menuliskan bilox itu dengan huruf Romawi ya. Jadi besi 3. Nah, O ini adalah oksigen, diberi akhiran ida menjadi oksida. Nah, begitu cara memberi namanya ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang kedua, MnF4 ya. Kita hitung dulu. Ini ya, MnF4. Nah, bilangan oksidasi F itu adalah unsur yang ada pada golongan 7A. Berarti biloxnya adalah min 1. Min 1 dikali 4 adalah min 4. Min 4 ditambah berapa supaya jadi 0? Adalah plus 4. Ya. Nah, ini di bawah harus 0 jumlahnya. Nah, Mn-nya ada 1. Jadi plus 4 dibagi 1 adalah plus 4. Nah, jadi ini bilox dari Mn. Ya. Jadi Mn itu namanya adalah mangan ya, dalam kurung 4, bilangan oksidasinya 4 kan. F itu adalah fluor, beri akhiran ida, jadi fluorida. Nah, itu ya. Sekarang lihat contoh yang ketiga, SnCl2. SnCl2 ya. Cl juga ada pada golongan 7A, jadi bilangan oksidasinya min 1. Min 1 kali 2, min 2, supaya 0, maka Sn plus 2. Ya. Dibagi 1 plus 2. Ini biloxnya. Nah, Sn adalah timah. Ya. Jadi namanya timah 2. Cl adalah klor. Jadi klorida. Ya. Satu lagi contohnya untuk Cu2S ya. S itu ada pada golongan 6A, jadi dia bilangan oksidasinya min 2 sama dengan oksigen ya. Min 2 dikali 1 karena S-nya hanya 1 adalah min 2. Supaya 0, maka ini Cu harus plus 2. Nah, ini sama dengan 0 ya. Plus 2 dibagi 2. Jadi plus 1 ya. Maka namanya adalah Tu
Cu adalah tembaga, biloxnya 1, kemudian S itu sulfur, berarti di sini sulfida. Ya. Nah, itulah tata nama untuk senyawa ion. Ya. Kita lanjutkan dengan senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu adalah senyawa yang terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ya. Non-logam dengan non-logam. Nah, untuk tata namanya, kalian sebutkan nama dari non-logam yang pertama, dilanjutkan dengan nama non-logam yang kedua, kemudian diberi akhiran ida. Nah, untuk membedakan dengan tata nama yang senyawa ion, maka untuk senyawa kovalen, kalian harus menambahkan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. Ya. Kalau 1, beri awalan mono. Kalau 2, di. 3, tri. Ya. 4, tetra. 5, penta. 6, heksa. 7, hepta, dan seterusnya sampai 10 deka. Tapi kalau unsur pertama itu jumlahnya hanya 1, maka kita tidak perlu memberi kata mono. Ya. Untuk unsur yang pertama. Ya. Contoh. Nah, ini misalnya CO. Ya. C ini unsur pertama, hanya ada 1 kan? Ya. Nah, jangan diberi mono, ya, tapi langsung saja sebutkan nama unsurnya. C adalah karbon. Nah, kemudian lanjutkan dengan non-logam yang kedua adalah oksigen di situ ya. Nah, jumlahnya ada 1. Unsur kedua jumlahnya ada 1. Pakai awalan monooksida atau monoksida. Ya. Jadi CO namanya adalah karbon monoksida. Nah, berbeda dengan contoh yang kedua. Di sini karbon sebagai unsur pertama juga ada 1, tidak perlu menggunakan mono. Jadi karbon. Nah, O-nya jumlahnya ada 2. Kalau 2 berarti menggunakan awalan di. Oksida. Ya. Nah, contoh yang ketiga, SO3. S. S ini boleh sulfur, boleh belerang, ya. Nah, namanya sulfur. O-nya ada 3. Kalau 3 berarti pakai tri, ya. Oksida. Nah, contoh yang keempat, N2O5. Nah, ini unsur pertama N, jumlahnya ada 2. Jadi kita perlu menggunakan awalan di. N adalah nitrogen. Dinitrogen, ya. Oksigennya ada 5. Kalau 5 berarti penta oksida. Nah, itu contohnya untuk tata nama senyawa yang kovalen, ya. Sekarang kita lanjutkan tata nama senyawa poliatomik. Nah, senyawa poliatomik ini adalah senyawa yang memiliki atom lebih dari 2 macam. Ya. Misalnya di sini kalian harus hafalkan nama-nama kation dan anionnya. Misalnya kalau anionnya rumusnya OH-, itu namanya adalah hidroksida, NO3- nitrat, ya, ClO3- klorat, dan seterusnya. Ini harus kalian hafalkan, ya. Yang paling sering ini nih, SO4 2- sulfat, pasti sering mendengar ya. Nah, ini banyak, tolong dihafalkan. Kalau kalian hafal ini dengan cepat, maka kalian akan mudah mengerti tata nama senyawa poliatomik ini, ya. Nah, senyawa poliatomik ini juga tersusun dari logam dan anionnya. Logam ada 2,
golongan A dan golongan B. Maka untuk tata namanya juga agak berbeda sedikit ya. Nah, kita lihat dulu kalau logamnya ada pada golongan A. Ini A. Tata namanya adalah kalian sebutkan nama logam, kemudian tambahkan nama anionnya. Contoh, NaNO3, logamnya adalah Na. Na itu namanya natrium. Nah, sekarang kalau NO3, tadi misalkan kalian belum hafal, kalian boleh lihat ke daftar sini. Nah, ini NO3. Ya, NO3 itu adalah nitrat. Tinggal kalian gabungkan di sini namanya. Nama anionnya adalah nitrat. Nah, jadi NaNO3 adalah natrium nitrat. Kemudian CaC2O4. Logamnya adalah Ca. Ca itu kalsium. Kemudian C2O4 ini adalah oksalat. Gabungkan. Jadi namanya kalsium oksalat. Ya. Al2PO4 3 kali. Al. Ini adalah aluminium. Kemudian PO4 ini adalah fosfat. Jadi tinggal digabungkan saja ya. Aluminium fosfat. Kemudian contoh KCN. Berikutnya nih KCN. K adalah kalium. Kemudian Cn adalah sianida. Jadi namanya kalium sianida. Nah, itu contoh untuk senyawa poliatomik. Ya. Sekarang bagaimana kalau logamnya ada di golongan B? Nah, ini berbeda sedikit. Ciri dari golongan B tadi biloxnya lebih dari 1, maka di sini kita harus menghitung dulu biloxnya itu berapa. Ya. Contoh, FeSO4. Nah, FeSO4. Nah, biloxnya tidak perlu kita hitung satu-satu unsurnya. Tapi kamu hafalkan tadi di atas, kalau SO4 ini biloxnya -2. Tahu dari mana? Coba lihat di sini di atas. SO4. Nah, perhatikan di sini. Di atasnya ada -2 kan? Iya, itu muatannya ya. Nah, itu yang dituliskan di sini. Nah, SO4-nya -2. SO4-nya ada 1, jadi -2. -2 kali 1 -2, maka Fe plus 2. Ya, bagi 1 plus 2. Jadi bilangan oksidasi Fe-nya adalah plus 2. Nah, maka namanya adalah besi dalam kurung 2, pakai Romawi ya. SO4 tadi namanya adalah sulfat. Nah, jadi namanya adalah besi 2 sulfat. Nah, sekarang contoh yang kedua, CuNO3 2 kali. Nah, NO3 itu bilangan oksidasinya -1. Kalian bisa cek di tabel di atasnya. -1 dikali 2 adalah -2. Maka Cu harus plus 2 supaya dia menjadi 0. Ya. Maka namanya adalah tembaga ya, dalam kurung biloxnya adalah 2, kemudian NO3 adalah nitrat. Nah, itu bedanya dengan yang golongan A ya. Nah, lanjut berikutnya tata nama senyawa asam. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion H+. Ya, ini yang memberi sifat asam pada larutan. Ya, umumnya rasanya masam. Nah, contoh dari asam ini misalkan ada H2CO3,
ada HCl, ada H3PO4 ya. Umumnya dituliskan H-nya di depan. Nah, untuk nama asam, kalian tinggal menambahkan di sini diawali dengan kata asam, kemudian kalian sebutkan nama anionnya. CO3 adalah karbonat, ya. Nah, jadi H2CO3 namanya adalah asam karbonat. Ya. HCl berarti namanya asam. Cl adalah klor, kasih akhiran ida ya. Klorida. Nah, H3PO4 berarti asam. PO4 adalah namanya fosfat. Nah, lihat di sini ya. PO4. Nah, ini PO4. Ya, namanya adalah fosfat. Jadi kamu bisa lihat tabel di atas ya. Nah, kemudian basa, tata nama senyawa basa. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion OH-. Ya. Cirinya di sini di belakang ya ada OH seperti itu ya. Nah, kamu di sini tinggal menyebutkan nama logamnya, kemudian nama anionnya. OH ini adalah hidroksida. Ada di tabel di atas. Coba kita cek. Nah, ini OH-. Ya, kalian lihat nih OH-. Namanya adalah hidroksida, ya. Nah, jadi tinggal menyebutkan nama logamnya, diberi akhiran hidroksida. Jadi KOH, K adalah kalium, kemudian OH-nya adalah hidroksida. Ya. BeOH 2 kali. Be adalah berilium, ya. Beri hidroksida. Nah, satu lagi NH4. NH4OH. NH4 itu namanya amonium. Ya. Kemudian OH-nya hidroksida. Nah, demikianlah materi tata nama yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk kalian supaya lebih memahami lagi. Ini sudah saya siapkan, kalian coba kerjakan latihan ini. Kalian menuliskan nama-nama senyawa berikut ya. Ada 10 soal di sini. Silakan kalian kerjakan di buku, nanti di foto, kemudian upload ke e-learning. Ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.